Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan Sunan Kudus dalam berdakwah dan bagaimana cara dakwah Kanjeng Sunan Kudus ini. Bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar. Dan bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, Kanjeng Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan dari Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat. Dengan satu, membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikalisasi menghadapi masyarakat yang demikian. Kali kedua, bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah, maka segera dihilangkan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan, tradisi dan adat dari masyarakat, tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip Tutwuri Handayani dengan Tutwuri Hangiseni, artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Yang keempat, meniadakan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam, dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Pada akhirnya, ini yang kelima ya, boleh saja merubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-muslim agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran Islam. Hal itu tak bisa mereka lakukan kecuali melaksanakan ajaran agama Islam secara konsekuen. Sebab dengan melaksanakan ajaran Islam secara lengkap, otomatis tingkah laku dan gerak-gerik mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat masyarakat non-muslim. Strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel, maka mereka disebut kaum Abangan atau aliran Tuban. Sedangkan pendapat Sunan Ampel yang didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut kaum Putian atau aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijogo,
kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Sedulurku yang berbahagia, di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Jaqfar Shadiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Jaqfar Shadiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut Kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu, apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan dianggap sebinatang keramat? Kalau demikian, berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyat itu sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat baik yang beragama Islam maupun Buddha ataupun Hindu. Setelah sejumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka kalau Raden Jaqfar Shadiq itu adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan, salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Kata Sunan Kudus selanjutnya, masyarakat makin tertarik, kok ada sapi di dalam Al-Quran. Mereka jadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah sesudah simpati itu berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun
juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu, yang hingga mereka dikagumi orang seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi itu, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam, yang karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati sapi, yang dikeramatkan umat Hindu, dan membangun menara masjid mirip candi Hindu. Kini, Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif, dan tidak bersifat memaksa. Setelah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebu gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan berlipat 8 atau Asto Sangiko Margo, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar, berkarya yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, dan menghayati agama dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil banyak. Umat Buddha yang penasaran untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan dakwah Sunan Kudus di hadapan masyarakat yang masih minoritas Islam. Karena pada masa itu Kudus adalah mayoritas beragama Hindu dan agama Buddha. Memang jalan dakwah yang kita tempuh pun seharusnya kita mampu berkreasi, dan semoga video ini mampu menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya training ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.